setelah saya bypass PRP dan ini kondisinya baseband unknown, belum ada email ya, masih saya tangani. Dan kembali lagi di channel Aquatronic Labs, masuk servisan dari Kudus ya. Unit apa ini? Saya bongkar langsung saja. Ini Poco F2 Pro yang untuk kerusakannya ini katanya baseband unknown ya. Ini ada ditambahkan beberapa mesin. Dan ini fleksibel ya. Ini nyala namun keterangannya baseband unknown ya. Oh, ini terjebak di PRF mode ya, harus di bypass dulu. Dan saya bongkar untuk mesinnya. Dan ini mesinnya X diganjal ya. Ini ganjal. Dan ini baseband unknown katanya ya, kayak gitu. Tapi memang ini tidak bisa pakai kartu. Mesin sudah saya bongkar dan saya perdalam untuk kerusakan sebenarnya ya. Mudah-mudahan unit masih bisa terselamatkan. Unit ini baru saya bongkar dan kondisinya mentok di akun Google. Apakah akun Google-nya diketahui ini? Nanti saya cek lagi ya untuk kerusakannya, karena ini memang ekservisan. Mudah-mudahan ada yang tertolong ya. Saya upayakan. Terima kasih. Uji pakai LCD lain dan kondisinya setelah saya bypass PRP dan ini kondisinya baseband unknown, belum ada email ya, masih saya tangani dan mohon maaf lama. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan saja langsung. Yang sebelumnya ini sudah saya coba bypass akun Google dan kelihatan untuk kerusakannya ini baseband unknown ya, yang mana ini CPU-nya bekas direbal sebelumnya, dan ini nampak kelihatan beberapa pin yang kurang sempurna untuk koneksinya ya. Ada beberapa pin di bagian CPU yang kurang sempurna untuk pemasangannya, mungkin di awal. Yang ini pemasangannya nggak tahu gimana ya. Ini posisi setelah saya angkat untuk CPU RAM UFS nya, dan ini tahap pembersihan. Prosesnya sama seperti yang sudah-sudah ya. Dan untuk kasus X service ini pembongkaran nggak terlalu sulit ya, jadi timbanya ini cukup mudah dilepas untuk yang sudah direbal CPU ya. Intinya ini masuk ke tahap rebaling CPU, RAM sama UFS. Ini tentunya sudah direbal dengan sangat presisi. Lanjut ke tahap pemasangan saja. Ini untuk pemasangan CPU
ini jenisnya yang medium size ya. Ini DDR4, masih DDR4 bukan yang DDR5. Pasang CPU sesuai dengan posisinya, jangan sampai kebalik. Gunakan plug secukupnya saja. Ini saya ngalam bereh terlalu banyak plugnya jadi ke pinggir, ini kaget, pemberian plugnya kaget, dan gerakan sedikit demi sedikit. Pastikan pemasangan sudah benar-benar presisi. Lanjut ke pemasangan IC RAM. Ini IC RAM yang sebelumnya juga sudah saya lakukan rebaling, dan ini sudah saya berikan plug sebelumnya. Lanjut ke pemasangan saja. Pasang dengan titiknya ya, jangan sampai ketukar ataupun jangan sampai kebalik. Ini panaskan secara merata di keseluruhan IC, goyangkan secara pelan, jangan terlalu kuat. Pemasangan CPU RAM selesai. Lanjut ke pemasangan IC UFS yang tentunya ini sudah saya downgrade ya ke MIUI bawah yang versi 12. Aslinya itu pada saat menyala ini MIUI 13 ya. Saya downgrade ke MIUI 12 biar mudah untuk melakukan repair softwarenya. Namun kerusakannya tidak cukup sampai di sini, masih sangat lama ini ya, dan masih sangat panjang. Perbaikan selesai, kita lihat hasilnya. Unit yang ini masih saya tangani. Ini saya downgrade ke MIUI 12 untuk repair emailnya, tapi belum bisa tembus. Mudah-mudahan bisa secepatnya, tapi ini masih proses sih. Terima kasih. Hasil setelah rebalik CPU RAM sama UFS sekaligus downgrade tadi belum membuahkan hasil, dan setelah saya telusuri lagi ternyata terdapat PCB di layar kedua ataupun second layer. Ini dia menganga di bagian pas di bawah CPU ya. Mungkin ini akibat di awalnya terjadi overhead terlalu panas mungkin pada saat pengangkatan CPU dan RAM di awal perbaikannya mungkin ya, dan oleh teknisi sebelumnya mungkin tidak diketahui untuk kerusakan ini, dikarenakan memang mungkin kekurangan ataupun keterbatasannya, tidak tahu saya. Yang intinya PCB ataupun mesin ini dijual dengan kondisi seperti ini menurut keterangan pemilik ataupun pembelinya. Jadi saya lakukan di sini repair ataupun mengganti board second layer ini dengan mengoploskannya dari beberapa mesin. Ini saya lakukan pergantian dengan board yang mesin lainnya ya, yang disertakan pada saat pengiriman. Ini sudah saya bongkar dan sudah saya lakukan rebaling ulang untuk second layernya. Untuk second layernya alah balelo. Lakukan pemasangan ataupun pemberian plug secukupnya di keseluruhan pin VGA yang sudah direbal sebelumnya. Ini pakai plat khusus. Pasang dengan sangat presisi, jangan sampai miring, dikarenakan untuk suhunya ini harus benar-benar optimal ya, jangan hanyut kuku, dikarenakan untuk PCB jenis ini dia membutuhkan suhu yang lumayan cukup tinggi untuk melelehkan timahnya ya. Panaskan secara merata dan pastikan benar-benar sangat merata, dan jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan ya. Goyangkan ataupun gerakan sedikit demi sedikit untuk bagian layar 2 nya ini untuk memastikan bahwa si posisi layar 2 sudah menempel ataupun terkoneksi dengan sempurna. Perbaikan selesai, saya lanjut ke tahap pengujian lagi.
Oke, dan setelah selesai melakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikannya, yang mana unit ini masuk itu dia di MIUI 13 dengan posisi baseband unknown, yang kata usernya ini beli mesin dari grup ataupun dari online, yang mana dia pada saat saya nyalakan dia terjebak di akun PRF, yang setelah saya bypass akun PRP nya dan masuklah dia ke menu utama, namun kondisi baseband tetap saja unknown ya. Kayak gitu perbaikan yang saya tangani, yang saya lakukan di unit ini di Poco F2 Pro. Perbaikan di rebaling CPU, RAM sekaligus UFS, dan memang di CPU ini ada beberapa pin yang tidak sempurna. Setelah saya lakukan perbaikan ketiga IC ini, namun unit tetap saja baseband unknown. Setelah saya dalami, memang terdapat permasalahan ada di layar kedua, yang mana ini layar keduanya mungkin akibat pertama pada saat dinormalkan atau pada saat diperbaiki terlalu panas, sehingga menyebabkan layar kedua ini memuai dia ya, sehingga menyebabkan unit bisa direbal ini pada saat diservis pertama. Namun setelah direbal baseband unknown, otak-atik tidak berhasil, dan akhirnya dijual lah mesin ini. Mungkin kayak begitu saja untuk kronologi cepatnya ya. Perbaikan yang saya lakukan dikarenakan untuk beberapa kali rebaling untuk layar kedua ini saya tangani, namun tetap saja tidak bisa memunculkan baseband, yang artinya ini yang aslinya, yang ini ya, ini yang aslinya. Jadi saya oploskan dari beberapa mesin. Yang ini ada 3 mesin, yang ini mesin yang normal, yang ini yang 2 yang cacat, yang cacat CPU 2 pieces cacat CPU, yang mana CPU nya harus diganti, namun memang perbaikannya lumayan cukup mahal juga. Dan ini saya oploskan, yang ini layar yang aslinya, yang saya gunakan dari yang layar satunya lagi, yang mana saya oploskan dan saya gunakan PCB layar yang ini. Dan perbaikan pun selesai, unit sudah bisa tampil untuk basebandnya sekaligus untuk emailnya juga ya, akan otomatis timbul dia. Kalau baseband sudah timbul, misal data UFS tidak dirubah, akan otomatis ada untuk IC basebandnya ya. Ini saya pasangkan untuk melihat hasilnya. Ini juga ada kartunya kalau nggak salah ya, ada kartunya. Nah, ini ada kartunya satu, ini udah ada kartunya. Dan ini saya pasang ke LCD untuk mesinnya, dan saya nyalakan. Ini sudah nyala kembali. Nah, ini dia sudah menyala kembali ya. Ini sudah saya downgrade untuk MIUI nya, yang tadinya MIUI 13 saya downgrade ke MIUI 12. Sebetulnya tidak perlu di downgrade sih. Perbaikan di baseband tidak harus menurunkan versi kalau perbaikan di hardware ya. Tapi saya penasaran, sebelum saya perbaiki layar kedua setelah rebaling, saya lakukan flashing ke MIUI 12, namun hasilnya tetap tidak bisa muncul untuk emailnya. Sekarang setelah perbaikan layar kedua, email sudah muncul. Ini email aslinya, dan sekarang ini di posisi MIUI 12 ya. Ini posisi MIUI 12. Dan selesailah sudah perbaikan di Poco F2 Pro ini dengan memperbaiki layar kedua ini dengan mengoploskan dengan ini mesin yang sudah ada sebelumnya, ini disertakannya. Jadi saya lengkapi dulu semua part dan kita masuk ke uji keseluruhan fungsinya. Intinya ini sinyal
sudah keluar, ini sudah bisa muncul untuk 4G ataupun 2G nya ya. Saya lengkapi dulu semua part dan kita uji semuanya, semua fungsinya, dan kita lihat hasilnya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi semua ya untuk keseluruhan partnya, dan ini sinyal sudah saya pasang 2 SIM. Untuk jaringan 4G ini sudah keluar, saya uji mulai dari sinyal 8G. ini saya cek pulsa. Untuk cek pulsa ini bisa, artinya jaringan 2G ataupun jaringan 8G normal ya. Untuk 4G ini keluar. Untuk WiFi ini, untuk WiFi terhubung. Untuk kamera ini, kamera utama normal karena tidak ada minus untuk kamera ya. Ini 64 megapiksel. Ini kamera depan normal. Dan untuk sensor, saya uji sensor. Dan ini sensor kompas normal ya, tidak ada masalah. Dan untuk suara ini, perekam suara, saya coba. Untuk perekam suara saya coba rekam, cek. Untuk perekam suara normal, ini tidak ada masalah. Untuk perekam video saya coba juga, cek. Untuk perekam suara normal ya, untuk perekam videonya. Dan semuanya sudah saya cek. Ini pinjer belum saya cek, dikarenakan pinjer ini setelah ganti mesin biasanya harus dikalibrasi dulu ya. Saya coba pinjer pin, karena setelah ganti mesin ini pinjernya harus dikalibrasi biasanya, tapi nggak tahu ini ya. Iya, ini kalibrasi, harus dikalibrasi dulu. Kalau sidik jari tidak bisa berfungsi ya, sama kayak ganti CPU nya ini tidak berfungsi, ini harus dikalibrasi dulu. Dan pinjer pin tidak berfungsi. Mungkin semuanya sudah saya cek dan normal semua ya. Untuk internalnya ini dia menggunakan RAM DDR4 yang medium ya, tidak full. Ini yang internal 6/128 GB. 6/128 GB. Dan mungkin selesai lah sudah. Perbaikan ini saya tutup dengan kasus Poco F2 Pro, yang mana unit ini masuk yang kedua kalinya ya. Ini yang ketiga kalinya, bukan yang kedua kalinya. Ini unit masuk yang ketiga kalinya. Pertama mati total X service, mati CPU yang mesin yang ini. Yang mesinnya ini mati CPU, saya cancel dulu dan masuk lagi dengan mesin yang baru. Ini mati CPU juga karena kurang teliti pembeliannya. Dan mesin yang ketiga ini normal, namun dia minus di baseband ya. Kayak gitulah perjalanannya, lumayan cukup panjang, perbaikan lumayan cukup sulit, dan akhirnya bisa normal kembali. Unit ini dari Kudus. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Poco F2 Pro, baseband unknown, repair CPU, RAM, UFS, flashing, or repair layer 2 board layer 2 done.